Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gunung, Bapak Katni SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gunung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam rapat rencana tindak lanjut RTL pembelajaran berbasis proyek PKG PJOK Angkatan 2 Jawa Timur kelas 007 SMP Negeri 1 Gunung. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam terang benderang ini, dan semoga pada akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk rencana tindak lanjut yang akan saya presentasikan nanti dan hasil diskusi dari saya dan juga peserta didik, terutama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Gunung. Untuk Bapak Katni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ridho selaku peserta PKG Penjas dari SMP Negeri 1 Gunung, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Gunung, dan hadirin yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kemurahannya pada hari ini kita bisa bertemu untuk tindak lanjut dari kegiatan PKG beliaunya Bapak Ridho. Yang kedua, Bapak Ibu, kami dari sekolah tentunya mengucapkan terima kasih, utamanya adalah pada Pak Ridho, dan juga dari SMP Negeri 1 Gunung itu ada Pak Bagas Samiaji yang juga masuk terseleksi dalam program PKG PJOK ya Pak. PJOK kami mengucapkan selamat, dan ini sudah tahap akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hanya bisa memberikan semangat kepada utamanya beliau berdua, kepada Bapak Ridho maupun Bapak Bagas Samiaji. Semoga ilmu yang diperoleh dari pengembangan kompetensi guru, utamanya guru PJOK tahun 2024 ini bisa bermanfaat bagi peserta didik, karena pada akhirnya muaranya bahwa apapun bentuk pelatihan guru, baik guru penggerak maupun BKG maupun kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi, adalah bagaimana kita menangani murid ini lebih baik, dan harapannya memang muaranya semuanya adalah pada murid kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Ridho dan Pak Bagas, semoga apa yang telah penyian berdua lakukan di SMP Negeri 1 Gunung untuk anak-anak ini bisa menular kepada Bapak Ibu guru yang lain. Artinya bentuk kreativitas, mungkin bentuk-bentuk penanganan terhadap murid maupun bagaimanapun yang lain ataupun yang lain itu bisa ditularkan kepada teman-teman. Karena kita menyadari bahwa kita ini selain
menggerakkan diri sendiri juga harus bisa menggerakkan orang lain, terutama komunitas belajar Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Gunung itu. Yang kedua juga kami berharap selain sebagai pemimpin pembelajaran juga untuk bisa membantu sekolah untuk mengembangkan manajerial sekolah dan juga bisa memajukan sekolah ini secara umum berkat salah satunya adalah pendidikan melalui BKG PJOK yang dilakukan oleh Pak Ridho maupun Pak Bagas. Dan kepada Bapak Ibu guru hadirin semuanya, semoga inspirasi yang telah dibawakan oleh Pak Bagas maupun Pak Ridho nanti akan menular kepada kita semua, kita lebih maju lagi bisa mengikuti pembelajaran maupun model-model pendekatan yang telah kita laksanakan bersama-sama, yaitu mengenai implementasi kurikulum merdeka ini. Saya rasa dari saya demikian. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada siang hari ini dan wabil khusus kepada Pak Ridho dan Pak Bagas. Semoga ilmu yang diperoleh ini bermanfaat bagi diri sendiri, bagi anak-anak murid-murid kita maupun seluruh dari Sivitas Akademika SMP Negeri 1 Gunung. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung, di mana ada motivasi dan penguatan. Terima kasih Bapak Kandi. Untuk selanjutnya untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolri SPDMPD selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk rencana tindak lanjut saya mengenai pembelajaran berbasis proyek. Untuk judulnya yaitu permainan tradisional yang kreatif dan menyehatkan. Jadi ini nanti diimplementasikan dalam pembelajaran proyek kelima di semester 2 nanti. Untuk latar belakangnya mengenai permainan tradisional, Indonesia memiliki keragaman budaya. Karena itu setiap daerah memiliki adat dan kebudayaan yang unik dan menarik. Namun permainan tradisional di Indonesia yang bervariasi tersebut kini sedang tergerus karena anak-anak zaman sekarang lebih memilih bermain gadget atau video game. Fenomena yang diangkat dalam proyek bermain permainan tradisional adalah mengenal permainan tradisional Indonesia yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, juga kearifan lokal yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak pada masa sekarang. Berdasarkan observasi kami, anak-anak lebih tertarik dengan gadget dan kecanduan permainan online melalui aplikasi. Sebagai wujud mengenalkan kembali permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan oleh anak-anak, sehingga kami mempertimbangkan untuk menganggap proyek ini sebagai pelestarian budaya permainan anak-anak di Indonesia. Di masa kecil kita sangat beragam permainannya. Mungkin yang sudah dimainkan Bapak Ibu guru seperti congklak, gebak sodor, egrang buat sendiri, kemudian kelereng atau gundu. Nah, untuk anak-anak kita nanti kita perkenalkan permainan tradisional yang sudah kita mainkan dahulu. Sekarang kan zamannya HP, gadget, bermain online atau mabar, main bareng. Kadang
Bapak Ibu guru melihat ketika jam pelajaran berlangsung atau ditugasi gurunya, saat gurunya izin malah bermain game di kelas atau malah ke kantin atau malah cari tempat sepi buat mabar. Jadi fenomena ini lama-kelamaan pasti membuat kebiasaan yang buruk, bahkan sampai bicara kotor. Mungkin mereka nggak sadar, tapi kita dengarkan itu dari agak kejauhan kedengar suaranya, bicara keras, bicara kotor yang nggak baik. Jadi di sini nanti proyeknya itu dari siswa membuat permainannya, kemudian dikenalkan cara bermainnya, peraturannya, dan nanti di tahap akhirnya nanti siswa berkompetisi melalui permainan tradisional. Jadi proyeknya nanti selama 1 minggu, Senin sampai Jumat. Nanti jadwalnya akan dibuat oleh kurikulum dari tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, nanti akan dibuat kurikulum. Tujuan program rangkaian kegiatan di proyek ini diharapkan dapat mengenalkan kembali permainan tradisional kepada anak-anak, sehingga anak dapat mempraktikkan permainan tradisional tersebut dalam permainan sehari-hari bersama teman-temannya, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan demikian, anak-anak akan terbiasa untuk bermain bersama-sama yang dapat menumbuh kembangkan sosialisasi di antara mereka. Dimensi profil pelajar Pancasila yang akan diangkat dalam proyek ini adalah berkebinekaan global, kreatif, dan gotong royong. Di akhir proyek, anak-anak akan melaksanakan aksi nyata membuat sarana permainan tradisional, memainkan bersama teman-temannya, membuat poster yang mempromosikan permainan tradisional, dan berkompetisi melalui lomba permainan kutak sodor dan congklak antar kelas. Capaian, langkah, dan hasil. Untuk capaiannya, peserta didik mengetahui peraturan atau cara bermain permainan tradisional, seperti bagaimana cara bermain congklak, kemudian engklek yang model gunung, engklek model pesawat, dan lain-lain. Kemudian kutak sodor, nanti dijelaskan caranya menyerang, caranya bertahan. Kemudian ada boy-boyinan. Jadi ini dalam komunitas ini kita sepakat bersama apakah ditentukan jenis permainan tradisionalnya atau ditentukan oleh guru. Jadi nanti kita juga mengundang murid, sebagian murid nanti pengennya apa yang dilombakan, apakah cuma kutak sodor, apakah bersama congklak juga, biar siswa nanti lebih inklusif, lebih semuanya berperan. Jadi nanti yang mau dilombakan yang mana, tapi semakin banyak semakin bagus. Harapannya semakin anak bisa memainkan permainannya itu semakin bagus. Tapi yang dilombakan khusus 2 saja. Yang selanjutnya, peserta didik dapat membuat poster yang mempromosikan permainan tradisional. Jadi nanti dijadwal hari terakhir, nanti siswa membuat produk dengan media Canva, membuat poster, yaitu ajakan untuk bermain permainan tradisional. Kemudian yang terakhir, sampai yang terakhir, yaitu berkompetisi melalui lomba kutak sodor antar kelas serta bermain peran sesuai sport education model. Berkompetisi melalui lomba kutak sodor dan congklak. Jadi yang dimaksud sport education model ini, siswa dilibatkan seperti nyata, seperti turnamen asli. Ada siswa yang menjadi wasit, ada siswa yang menjadi hakim garis, ada siswa yang menjadi MC, ada siswa yang menjadi pencatat skor. Jadi model sport education model ini melibatkan siswa seperti pertandingan yang sesungguhnya. Dan ke depan
jika ada event misalkan di lingkungannya, siswa lebih siap. Siswa juga punya pengalaman, oh saya dulu pernah menjadi hakim garis, saya pernah menjadi wasit, jadi di lingkungannya dia bisa terlibat aktif dan punya pengalaman melakukan proyek ini. Untuk langkahnya, koordinasi dengan kepala sekolah, koordinator dan fasilitator kelima serta peserta didik. Nanti untuk langkah pengambilan keputusan, jadi disepakati bersama dari kepala sekolah, koordinator, fasilitator dan peserta didik. Kemudian PBL dilaksanakan selama 1 minggu atau dengan total 42 jam pelajaran. Struktur program dilaksanakan dalam pembelajaran kelima. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 7A sampai 7G sebanyak 202 siswa. Fasilitator kelima adalah semua guru mapel. Kegiatan kelima ini dilaksanakan selama 1 minggu dengan durasi 42 JP. Tahap pengenalan materi di GOR atau kelas hari Senin. Kemudian tahap aksi tahap kontekstualisasinya bisa di kelas atau di luar ruangan. Nanti guru-guru sesuai jadwalnya memberikan materi bagaimana cara bermain misalkan eggler atau paksodor, bagaimana cara membuat lapangannya, dan nanti di kelas guru sesuai kelompoknya nanti memberikan materi itu. Dan tahap aksi nyatanya, setelah siswa paham dengan peraturan paksodor dan congklak, nanti di tahap aksi nyata siswa antar kelas dipertandingkan dan diambil juaranya seperti itu. Untuk aset manusianya ada tenaga pendidik yang terdiri dari koordinator dan fasilitator kelima. Kemudian fisiknya, sarana dan prasarana di SMPN 1 Gunung sangat lengkap. Kita punya GOR, lapangan sepak bola, platform, dan nanti untuk materi awal tahap pengenalannya di GOR, kemudian saat berkompetisinya nanti di lapangan sepak bola. Dan mungkin letcom, anak-anak yang tugasnya membuat poster atau kanva nanti bisa menggunakan letcom. Ada 2 letcom, LED atas sama LED bawah, nanti bisa dimaksimalkan untuk digunakan. Kemudian finansialnya dana bos untuk kegiatan kelima. Jadi dana bos ini sudah diporsikan untuk kelima. Jadi setiap 1 tahun pelajaran ada 3 semester. Satu tahun pelajaran ada 3 proyek kelima. Jadi untuk dana anggarannya ini nanti sudah dibuat porsi untuk anggaran kegiatan kelima. Rencana evaluasi sebelum kegiatan aksi nyata, koordinator kelima membuat asesmen formatif mengenai refleksi awal peserta didik, memetakan alur tujuan dan kemampuan peserta minat peserta didik. Jadi nanti setelah tahap pengenalan hari Senin itu, nanti Senin siangnya fasilitator mengirim link Google Form. Jadi untuk mengetahui refleksi awal peserta didik. Jadi untuk minatnya nanti siswa lebih menyukai permainan apa, kemudian siswa lebih penasaran dengan permainan apa, atau egrang atau yang lain. Jadi nanti melalui link Google Form nanti bisa dilihat mana murid tentang kebutuhannya, kemauannya, minat dan lain-lain. Kemudian umpan balik dari tugas membuat poster dan permainan tradisional yang sudah dipelajari. Umpan balik ini nanti setiap proses siswa, setiap tugas siswa diberi umpan balik kepada gurunya. Jadi nanti sebagai contoh, setelah membuat poster, nanti posternya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan temanya, desainnya bagaimana, untuk ajakannya poster bagaimana, apakah sudah pas. Ada umpan balik dari gurunya setiap proses murid.
Yang terakhir yaitu kemungkinan tantangan. Program ini perlu berlanjut. Maksud saya program P5 ini bisa berlanjut di event class meeting. Peserta didik perlu memahami peraturan dan strategi bertahan dan menyerang dalam permainan Gobak Sodor. Jadi peraturan ini sangat penting, peraturan dalam Gobak Sodor, Congklak, kemudian bertahan dan menyerang. Jadi nanti untuk peraturan ini harus disepakati sama guru. Jadi nanti untuk memberikan ke murid sepaham. Jadi peraturan Gobak Sodor seperti ini, lapangannya 8 kali 10 meter. Untuk Congklak misalkan 10 pion, 10 buah itu. Jadi peraturan yang dibuat dan disepakati bersama baru dijelaskan ke murid. Jadi satu pemahaman, semua guru sama murid satu pemahaman baru diterapkan di lomba antar kelas. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk presentasi saya mengenai pembelajaran berbasis project, yaitu tentang permainan tradisional untuk kedepannya. Dan tidak ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk balik dari guru atau ada yang mau ditanyakan, silakan monggo Bapak Ibu guru. Saya Pak Bagas. Makasih Pak Bagas, luar biasa ini presentasinya untuk permainan tradisional yang kreatif dan kelihatan. Yang pertama Pak Bagas, saya menyoroti kemungkinan tantangan. Nah, ini yang perlu kita sangat perhatikan. Kemungkinan tantangan ini tidak hanya kalau program ini lanjut itu pasti, tapi tantangan yang kita hadapi atau Pak Bagas hadapi pasti banyak. Antara lain mungkin mengubah paradigma. Ketika anak-anak sekarang ini sudah kecanduan game atau gadget mereka masing-masing, itu sulit untuk mengarahkan membalikan untuk bermain ke permainan tradisional, walaupun ini lebih baik, lebih menyehatkan dan sebagainya. Maka ini tantangan bagi Pak Bagas khususnya yang perlu betul-betul digarap untuk mengubah paradigma anak, betul-betul menyenangi, mencintai, menggandrungi permainan tradisional ini. Belum mungkin tantangan-tantangan yang lain yang mungkin bisa berasal dari teman sejawat atau mungkin berasal dari sarana prasarana atau aset yang ada di sekolah dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, hanya saran saja, kami sangat senang dari sekolah ketika permainan seperti ini digalakkan kembali, Pak. Sehingga anak-anak itu tidak kecanduan pada handphone maupun gadget mereka. Yang memang ada bagusnya untuk mengikuti zaman mutakhir, zaman globalisasi, itu perlunya komunikasi, informasi melalui itu. Tapi anak-anak masih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi permainan ini diperbanyak, Pak. Artinya kalau yang dilombakan tadi kan Gobak Sodor ya, Pak. Lebih ke Gobak Sodor. Namun apa yang telah disebutkan oleh Pak Bagas tadi, ini lompat tali, terus mungkin kalau perlu oleh-olehan itu kejar-kejaran gitu, Pak. Kalau dulu, kalau petak umpet kan ya tidak mungkin kalau siang hari terus petak umpet itu langsung ketemu. Tapi bisa dilaksanakan, mungkin dam-daman, dakon atau apa, cumplak ya, dakon ataupun yang lain, monggo lah. Ini walaupun tidak dilombakan, namun mohon dikenalkan kepada anak-anak, mengingat anak-anak sekarang kemungkinan sedikit sekali yang itu hanya saran saja, Pak. Terima kasih Pak Bagas, selamat
mengangkat ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karni untuk penguatannya dalam bagaimana mengubah paradigma peserta didik dari yang kecanduan bermain game online lebih menyukai permainan tradisional. Jadi memang benar Pak Karni. Nanti dalam proyek ini kita berikan kalau bisa sebanyak-banyaknya permainan tradisional kepada siswa biar mereka penasaran. Oh nama ini kan, masih asing. Bagaimana cara bermainnya? Oh nama ini masih asing. Mungkin di area kota dia nggak pernah bermain tradisional. Beda sama orang-orang pinggiran ya. Jadi dia masih awam semua. Oh bagaimana sih cara bermain buka sodor? Bagaimana cara bermain tengklek, congklak? Jadi kita berikan cara bermainnya, kita berikan peraturannya. Jadi siswa tertantang, siswa termotivasi, siswa ingin bermain. Jadi dia seketika itu pasti perlahan yang tadinya bermain game terus, jadi dia lebih satu sisi lebih menyukai permainan tradisional secara perlahan. Jadi kan yang penting kita berikan namanya permainannya ini, cara bermainnya ini, jadi dibuat penasaran dulu. Jadi nanti setelah dia penasaran mungkin lihat video YouTube atau mengajak temannya bermain, mengajak teman lingkungan, teman sekelas dan teman-teman yang lain. Jadi tumbuh minat semangat untuk bermain permainan tradisional. Seperti itu. Waktunya sudah sore, maaf ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Sekian saya kembalikan ke Bapak Rido sebagai moderator. Ya, terima kasih atas presentasi dari Pak Bagas dan juga partisipasi dari Bapak Ibu guru semua, di mana tentunya Pak Bagas di sini ingin mengembangkan yang berkaitan dengan permainan tradisional. Gitu. Mungkin sekian kegiatan yang kami laksanakan hari ini. Ada kurang lebihnya kata, saya selaku moderator, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spontan. Mungkin terkensumsi dulu Pak.